Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gembul 135. Sebelum kita hari ini mau bahas permasalahan yang sering terjadi di YCLS ya. Bentar. Oke, kita lanjut. Jadi saya mengalami kejadian di mana YCLS-nya ini apa ya disebutnya ya? Masuk angin. Jadi ada angin yang masuk karena adanya saluran yang bocor gitu loh. Sebelum kita lanjut untuk masalah YCLS, saya mau jawab pertanyaan teman-teman dulu yang masalah dudukan sepul untuk Mio ya. Dudukan sepul Mio yang dipasang di racking, saya tidak membuat atau menjual. Jadi karena nggak ada modalnya juga untuk membuat juga. Teman-teman bisa langsung membawa sepul Mio-nya dan dudukan sepul racking. Kalau sayang dengan yang asli, silahkan pakai yang KW. Tinggal bawa ke tukang bubut dulu. Nah, itu minta disenterin posisi sepulnya di knalpotnya tersebut. Nah, setelah udah selesai, nah teman-teman nanti nambah posisi untuk dudukan pulsernya. Nah, ya seperti yang di video sebelumnya, posisi dudukan pulsernya hanya bisa ditaruh di situ ya, karena tempat kosongnya cuma situ doang. Jadi emang harus butuh yang pas lah, biar nggak berubah-berubah dan kuat. Karena kalau tipis nanti jadinya gampang patah, karena itu bukan cor-coran ya, jadi bukan cetakan ulang, itu bikin sebenarnya. Nah, terus setelah itu kita lanjut lagi. Nah, jadi saya itu mengalami di sini ini ada angin, jadi olinya itu nggak penuh oli gini nih, nggak penuh nih, olinya nggak penuh seperti ini. Ini kan penuh ini olinya. Nah, di sini ada angin. Nah, ternyata ada sebuah kebocoran di bagian ini. Ini itu sebenarnya nggak ada olinya. Jadi ini angin. Kalau dia lagi kosong itu angin. Ya, kecuali dia waktu kerja ini ada oli yang naik di pompa kelebihan oli yang naik, tapi naik juga susah untuk balik lagi ke reservoir sebenarnya. Itu mungkin yang menyebabkan ya CLS tidak dipakai untuk racking yang terakhir-terakhir keluar nih, ya kan, cuma racking master yang nemu kayak ginian. Oke, kita lanjut. Ternyata setelah saya bongkar, ini piston yang di dalam never remove-nya ini ternyata dia tidak menutup lubang bagian atas dengan sempurna gitu loh. Karena pernya itu sudah lemah gitu bro. Jadi tidak menekan dan tidak menutup bagian ini. Nah, teman-teman bisa mengganti pernya yang di dalam never remove-nya ini, tabung never remove-nya ini dengan menggunakan per ballpoint ya. Itu sama ukurannya. Teman-teman bisa pakai dan dipastikan untuk ini tertutup dengan sempurna ya, jalur yang ini. Teman-teman kalau mau matiin juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena kalau kelebihan ya masuk aja kalau dalam oli dalam mesin ya. Itu permasalahan yang saya alamin masalah YCLS. Nah, kemudian ini juga berlaku sama untuk masalah yang pompa oli. Kalau ada angin ya ini
tolong dicek lagi, pasti ada kebocoran di bagian sistemnya lah. Itu ya bro ya. Jadi masalah never remove-nya ini permasalahannya hanya satu. Biasanya pernya sudah lemah. Nah, teman-teman bisa mengganti dengan per ballpoint. Oke. Katakanlah ini tidak bekerja, maksud kelistrikannya nggak normal, nggak masalah, dipasang juga. Yang penting ini rapat, tertutup rapat, ini tertutup rapat, jadi tidak ada bocoran udara untuk masuk ke dalam sini. Jadi pure dari pompa oli langsung naik ke dari atas ini, langsung turun ke bawah. Nah, di bawah ini kan ruangannya lebih besar sebenarnya. Nah, ini untuk mengantisipasi kalau dia butuh oli yang mesin yang banyak, butuh oli samping yang banyak, dia nyedotnya langsung enak, serot gitu loh. Itu biasanya terjadi kalau pas posisi lagi ngebut. Itu ya. Biasanya seperti itu. Nah, untuk masalah YCLS cuma satu tok permasalahannya itu. Biasanya pernya sudah lemah, kalau enggak pistonnya itu kan ada karetnya hitam. Nah, karetnya itu udah rusak. Teman-teman bisa menutup jalur yang ini, nggak masalah. Jadi nggak ada pompa oli yang naik ke reservoir, itu nggak masalah sebenarnya. Cuma nanti ngebul gitu aja, ngebulnya lebih banyak, nggak kayak biasa-biasanya. Karena udah nggak bekerja gitu loh. Jadi cuma variasi ya. Kalau ada yang mau request masalah apa-apa, kalau bisa saya jelaskan, bisa saya nanti update. Karena ini juga jarang-jarang aku update karena kesibukan yang lain. Oke, jadi masalahnya cukup simpel. Cuma kalau kita nggak teliti dengan masalah angin yang ke arah selang yang ke arah karbu, mau baik dari pompa oli, mau baik dari ECLS-nya, ini akan merusak bagian blok ya, karena disebutnya telat oli samping, karena adanya angin yang masuk. Itu ya Mas Bro ya. Karena angin yang masuk, jadi oli sampingnya itu oli samping tetap mompa, tapi dia nggak mencukupi kebutuhan si mesin, karena biasanya kesedot duluan banyak. Nah, habis itu pas lagi ngebut-ngebutnya pompanya nggak mendukung itu, karena adanya angin yang masuk. Jadi ya bro, Mas Bro. Oke, saya akhiri untuk masalah per oli sampingan YCLS dengan pompa olinya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe di channel Gembul 135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.